kitab kita, yakni kitab Bidayatul Hidayah yang sekarang di kalimat wajtanib fi wudu'ika sab'in la tanfud yadayka fatarushal ma'a wa la taltum wajhaka wa la ra'saka bil ma'i latman wa la tatakallam fi athna'il wudu'i wa la tazid fil ghusli ala 3 marratin. Alhamdulillah. Baris kedua kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Wajtanib fi wudu'ika sab'an la tanfud yadayka fatarusha al-ma'a wa la taltum wajhaka wa la ra'saka bil ma'i latman wa la tatakallam fi athna'il wudu'i wa la tazid fil ghusli ala 3 marratin wa la tukthir sabbal ma'i min ghairi hajatin bimujarradil waswasati falil muwaswisina syaitanun yal'abu bihim yuqalu lahum al-walhanu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Farabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa bi qalbi wa zaid lisani bi hajji sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-fadla wal-karama wal-rizqa wa nasuh salahal jasadi wal-ruh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Taqabbalallah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi barakati 'ulumihi fid dharain amin. Qala wajtanib fi wudu'ika sab'an la tanfud yadayka fatarushal ma'a wa la taltum wajhaka wa la ra'saka bil ma'i latman wa la tatakallam fi athna'il wudu'i wa la tazid fil ghusli ala 3 marratin wa la tukthir sabbal ma'i min ghairi hajatin bimujarradil waswasati falil muwaswisina syaitanun yal'abu bihim yuqalu lahul walhan wala tatawadda bil ma'il mushammas wala minal awanis safaniyati wala minal awani as-safaniyati. Bismillahirrahmanirrahim. Wajtanib dan jauhilah olehmu fi wudu'ika pada wudu'mu atau di saat wudu'mu, dan jauhi olehmu di saat wudu'mu sab'an akan 7 perkara. Jauhi 7 perkara. Ya. Hindari 7 hal. Ya. Hindari 7 perkara ketika berwudu. Ya. Ini termasuk kategori yang dimakruhkan di saat berwudu. Ya. 7
7 hal yang dimakruhkan di saat berwudu. Apa saja 7 hal yang menjadi kemakruhan di saat kita berwudu? Yang pertama, la tanfud. Jangan kau mengibaskan. Kau mengibaskan. Apa begini nih? Apa ini? Ya, dikibratkan begitu. Jangan mengibaskan. Jangan kau mengibaskan yadaika akan kedua tanganmu. Akan kedua tanganmu fatarusyal ma'a. Maka engkau akan mencipratkan air. Ya. Fatarusyal ma'a, maka engkau akan mencipratkan air. Kemudian wala taltum. Dan jangan engkau menamparkan. Dan jangan engkau menamparkan wajahaka akan wajahmu. Dan jangan engkau menamparkan akan wajahmu wala ra'saka, dan juga jangan akan kepalamu, dan juga jangan kepalamu bil ma'i dengan air, bil ma'i dengan air, bil ma'i dengan air latman, akan tamparan. Wala tatakallam, dan jangan kau berbicara. Wala tatakallam, dan jangan kau berbicara fi azna'il wudu'i, di pertengahan wudu. Di pertengahan wudu. Wala tazid fil ghusli, wala tazid fil ghusli, dan jangan kau menambah. Wala tazid, dan jangan kau menambah. Wala tazid, dan jangan engkau menambah fil ghusli, di dalam membasuh. Wala tazid, dan jangan engkau menambah fil ghusli, di dalam membasuh, ala thalathati marratin, atas 3 kali. Ala thalathati marratin, atas 3 kali. Wala tuksir, dan jangan kau memperbanyak. Wala tuksir, dan jangan kau memperbanyak. Sorbal ma'i, menuangkan air. Jangan kau memperbanyak menuangkan air. Min ghairi hajatin, dengan tanpa ada kebutuhan. Min ghairi hajatin, dengan tanpa ada kebutuhan. Bimujarradil waswasati, sebab semata-mata waswas. Sebab semata-mata waswas. Falil muwaswisina, dan bagi orang-orang yang waswas. Falil muwaswisina, maka bagi orang-orang yang waswas, syaitanun, ada syaitan, yal'abu bihim, yang mempermainkan dia, atau yal'abu bihim, yang bermain dengan dia, dengan muwaswisin. Yuqalu lahul walhanu, yang disebut padanya walhan, yang disebut padanya walhan. Wala tatawadda, dan janganlah engkau berwudu. Dan janganlah engkau berwudu bil ma'il musyammasi, dengan air yang dipanaskan matahari, atau air yang dijemur matahari. Dan janganlah engkau berwudu dengan air yang dipanaskan atau yang dijemur dengan matahari.
Wala minal awamil safariyati, dan jangan berwudu pula minal awani, dari wadah as-safariyati yang berupa kuningan, dari wadah yang berupa kuningan. Nah, jadi Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala wa ardah, beliau menjelaskan bahwasanya di saat kita berwudu ada adab-adab yang harus kita lakukan, dan juga bagian dari adab adalah menjauhi hal-hal yang memang dimakruhkan. Ya, bagian dari adab di saat kita berwudu menjauhi hal-hal yang dimakruhkan. Maka dari itu beliau katakan jauhi di dalam atau di saat kita berwudu akan 7 perkara atau 7 hal. Yang pertama, jangan mengibaskan tangan. Kita buang air wudu kita, ya, dengan kita cipratin tangan kita, begitu, ya. Jangan, makruh hukumnya. Ya. Wala taltum wajhaka wala ra'saka bil ma'ilatman. Jangan engkau menampar wajah dan kepalamu dengan air. Maksudnya begini, kita ambil air yang kita lempar ke wajah kita, gitu. Ya, yang menampar wajah kita gitu. Nah, ini namanya yaitu latman namanya. Ngambil air, kita lempar ke wajah kita, ya. Itu nggak boleh. Ya, itu makruh. Ya. Jadi tangan kita yang bersentuhan dengan wajah. Jangan air yang kita lempar ke muka kita atau ke kepala kita, plak itu gitu. Ya. Itu orang lagi puyeng biasanya gitu. Ya, urusan banyak belum kelar. Ya. Agak tinggu itu kepala gitu. Jadi makruh hukumnya. Wala tatakallam fi asna'il wudu. Dan yang ketiga, jangan berbicara ketika di saat berwudu. Jadi bagian dari adab nih, kalau lagi wudu jangan ngomong. Ya. Kadang lemes banget sih, lagi wudu aja masih ngomong aja. Jangan. Ya. Nah, sebelumnya kita tadi diajarkan oleh Imam Al-Ghazali untuk membaca doa-doa yang telah diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW sebagai bentuk pengganti biar mulut kita nggak berbicara. Lalu yang keempat, jangan melebihkan di dalam mengusap itu, ya, lebih dari 3 kali. Di saat kita mengusap, di saat kita membasuh, baik membasuh wajah, basuh kedua tangan, ya, kita mengusap kepala, kita membasuh kaki, jangan sampai lebih dari 3 kali, ya 3 kali. Seandainya sudah sampai 3 kali, kita masih ada keraguan, sekali lagi masih ada keraguan, ragu bahwa ada yang belum merata air tersebut, maka tambahkan yang keempat. Di saat yang keempat kita sudah yakin, tetap tambahkan lagi menjadi 5, ya. Ditambahkannya menjadi hitungan ganjil, ya. Jadi plat genap nggak bisa masuk, gitu. Hitungan ganjil soalnya, gitu. Kalau bisa bebas. Ada. Wala tuksir sobbal ma'i. Lalu yang ke 1, 2, 3, 4, 5. Yang kelima, wala tuksir sobbal ma'i, dan jangan menuangkan air yang banyak, berlebihan maksudnya. Jangan menggunakan air yang berlebihan. Jangan berlebihan di dalam menggunakan kalimat sobbal ma', karena zaman dulu belum ada keran. Ya, zaman dulu belum ada masih pakai wadah, ya, untuk itu mengambil air. Nah, di saat menuangkannya, semisal kita pakai gayung, nah, tuanginnya dikit-dikit, jangan main mengguyur tuang semua, ya, makruh hukumnya. Menggunakan air berlebihan di saat berwudu hukumnya makruh. Dengan tanpa ada kebutuhan.
hal itu disebabkan karena adanya rasa was-was. Tahu ya itu was-was nggak? Ya, masih ada keraguan-keraguan terus gitu ya. Sebenarnya beda antara was-was dengan ragu, beda gitu ya. Was-was itu lebih ke apa ya, kalau bahasa orang dulu sebutnya mang-mang, atau mang-mang ya. Beda tuh. Kalau ragu itu dalam hal etika, keyakinan ya, beda gitu. Nah ini was-was ya, biar kita bisa memahaminya, anggap aja sama dan ragu gitu ya. Ada keraguan-keraguan, udah rata belum nih gitu ya. Nah jangan ada keraguan-keraguan, jangan ada was-was. Sering tuh ya orang yang suka was-was di saat berwudu ya, udah mau Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau nawa itu iya gitu. Kalau yang sholat usolli nggak jadi gitu. Ya. Udah Allah pakai usolli. Dulu ada waktu lagi di pondok, ya. Temen ada yang nanya, sama guru lagi di kelas, Pak itu kalau ada orang was-was, cara mengatasi was-was gimana? Kalau lagi wudu nyorokin aja. Iya, biar kan dia kan ragu takut ada yang belum rata, itu ceburnya sekalian, dia kena semuanya kan gitu. Tapi ada bingung orang kalau was-was, ya kalau dalam sholat misalnya, itu was-was pas takbir doang. Allah gitu. Nggak pernah melihat habis itu ya was-wasnya berkelanjutan, nggak ada. Mau nggak jadi, nggak pernah. Mau pas takbir doang dia was-was gitu ya. Hati-hati. Di sini dikatakan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah, muwaswisina syaitanun yal'anu bihim. Hati-hati ya. Orang was-was itu telah dipermainkan oleh setan. Yuqalu lahu al-walhan, namanya walhan. Setan yang mengganggu orang di saat berwudu disebutnya walhan. Ya. Jangan pakai buat nama anak, pakai buat nama anak lagi. Tapi ini yang lebih penting nih. Wah, habis ngaji nih. Tapi namanya walhan. Iya, dia nggak tahu walhan. Nama setan. Gitu ya. Pakai tambahin lagi walhanuddin. Walhanuddin. Biar ada Islamnya gitu. Makanya ini jangan tidur, tengahnya tidur nih. Gara-gara tidur dengar walhan. Cakep namanya. Pakai. Beneran ini lagi bunting. Pulang main laporan aja. Mama, papa udah dapet nama. Ya salah. Siapa namanya Pak? Walhan. Biar ada keislaman tambahin Muhammad Walhanuddin. Rusak banget. Makin dengan tidur ya. Walatawaddah, dan yang keenam, jangan engkau, sebenarnya nama setan banyak di yang mengganggu aktivitas kita banyak. Di sini dijelaskan mana ini? Ada 9 nama setan yang mengganggu, yang menyebabkan orang itu menjadi was-was dan yang mengganggu dalam kehidupan keseharian kita. Ya. Ada namanya Zalnabut, dia nongkrongnya di pasar, gitu.
Kayaknya alumni Impres nih. Toko namanya Zanabur, toko tuh namanya Zanabur namanya. Sama setan yang nongkrongnya di pasar. Dia tukang ganggu orang yang lagi akad jual beli, gitu ya. Yang lagi mau beli pakai diganggu, dibisikin. Nah, barang begitu lo mau beli, tawar aja tawar gitu. Nah memang setan kan memang begitu kan, dasar setan. Ya. Ada lagi ada namanya khanzab. Khanzab itu yang bikin was-was di dalam sholat. Kalau walhan yang ganggu orang wudu, yang ganggu orang sholat namanya khanzab. Ya. Ada yang namanya Anwar cakep. Anwar pakai ain, Anwar. Ya. Ini yang ganggu orang berjalan, lagi jalan kaki, dia tuh tukang bagian gangguin. Ya. Nggak boleh barang anggur, mencomot gitu. Ya. Awal namanya. Dan masih banyak lagi deh namanya. Ya. Dan kemudian wala tatawaddo bil ma'il musyammas, lalu jangan engkau berwudu dengan menggunakan air yang dipanaskan oleh matahari. Jadi karena musim dingin air kita jemur di matahari. Nah, itu enggak boleh. Makruh, ya. Makruh untuk kita berwudu menggunakan air yang dipanaskan oleh matahari. Wala minal awani safariyati, dan juga yang ketujuh makruh berwudu menggunakan wadah yang terbuat dari kuningan. Ya. Tentang orang kaya gayanya dari kuningan gitu, ya. Fahadhihi sab'atu makruhatun fil wudu'i. Maka ini kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, as-sab'atu, fahadhihi sab'atu, maka 7 hal ini makruhatun fil wudu'i, itu dimakruhkan di dalam berwudu. Maka 7 hal ini dimakruhkan di dalam berwudu. Wa fil khabari, dan di dalam khabar, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Rawahu Abdurrazzaq an Al-Hasan Al-Kufi rahimahullah ta'ala wa arda, beliau meriwayatkan ini hadis, anna man dzakarallaha 'inda wudu'ihi taharallahu jasadahu kullahu. Anna man, sesungguhnya orang, dzakarallaha, yang ingat kepada Allah, yang menyebut nama Allah, 'inda wudu'ihi, sesungguhnya orang yang menyebut nama Allah ketika wudunya, taharallahu jasadahu kullah, taharallahu, maka Allah akan sucikan, maka Allah sucikan jasadahu, akan jasadnya, maka Allah sucikan akan jasadnya, kullahu, seluruhnya. Jadi orang yang ketika berwudu dia menyebut nama Allah, ya, menyebut nama Allah ini diantaranya bacaan-bacaan doa-doa yang telah diajarkan, ya, yang sebelumnya kita sudah bahas bersama, karena di dalamnya menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita berwudu, kita menyebut nama Allah, maka Allah akan sucikan jasad kita seluruhnya. Wa man lam yadhkurillah, wa man, dan siapa orang lam yadhkurillah, yang tidak mengingat atau tidak menyebut nama Allah, dan siapa orang yang tidak menyebut nama Allah di saat berwudu, ini kebalikannya, lam yutahhir minhu, maka tidak disucikan dari dirinya, lam yutahhir minhu, maka tidak disucikan dari dirinya, illa ma asabahul ma'u, kecuali apa-apa yang terkena oleh air. Apa-apa yang terkena oleh air. Artinya yang Allah bersihkan cuma anggota wudunya saja, yang terkena air saja. Karena dia tidak
menyebut nama Allah. Berbeda dengan orang yang ketika berwudu dia menyebut nama Allah, maka seluruh tubuhnya dibersihkan, disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau bisa memang semestinya kita bisa selalu menjaga wudu kita, ya. Udah batal wudu lagi, ya. Batal nih wudu lagi, ya. 40 hari kita bisa jaga wudu kita, maka dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, ada tambahan di sini terkait dengan hal-hal yang disunahkan untuk berwudu, ya. Kalau kita sudah paham hal-hal yang memang diwajibkan kita untuk berwudu seperti sholat 5 waktu, maka wajib untuk berwudu. Nah, ada hal-hal yang memang disunahkan untuk kita berwudu. Ada syair yang begitu panjang, namun sedikit saja yang Anda sampaikan. Dijelaskan di sini dalam Bahar Tawil. Di dalam Bahar Tawil, wa yundabu lil mar'il wudu'u fakhudh lada mawadi'ati wa hiya dzatu ta'addudi. Qira'atu Qur'anin sama'u riwayatin wa darsu li'ilmin wa dukhulu li masjidi wa dzikrun wa sa'yun ma'a wuqufi bi'arafatin ziyaratu khairil alamin Muhammadi wa ba'duhum addal qubur jami'aha wa khutbata ghairil jumu'ati ikmum lima budi. Di sini dijelaskan wa yundabu dan disunahkan lil mar'i bagi seseorang al-wudu'u berwudu. Ya, disunahkan bagi seseorang berwudu fakhudh lada, maka ambillah sebagai penjelasan. Ambillah penjelasan setelah ini maksudnya. Mawadi'a ta'ti wa hiya dzatu ta'addudi. Akan beberapa poin, beberapa tempat, ya, yang akan datang, dan ini berjumlahnya sangat banyak, ya. Dan itu berjumlah sangat banyak. Apa saja disunahkan untuk berwudu? Qira'atu Qur'anin, membaca Al-Quran, menyentuh Quran, hukumnya wajib punya wudu. Membacanya itu hukumnya sunnah. Bagi orang semisal, ya, yang pengen baca Quran tanpa menyentuh Quran, ya, tanpa menyentuh Quran, maka dia sunnah untuk berwudu. Paham nggak nih kira-kira? Ya. Kok dipegang Quran sunnah? Bukannya megang Quran, baca Quran, megangnya wajib. Jangan salah paham nih, ya. Ini mushaf Quran semisal kita menyentuhnya itu wajib berwudu. Kalau baca nggak sambil pegang. Misalnya nih kita hafal Quran, ya, atau kita mau baca surah Yasin, ya, gitu kan. Misal kita lagi datang tahlil, ya, lagi hadir ke tempat orang yang meninggal misalnya, ya kita baca tahlil, terus ya kita baca Yasin tuh, kan bagian dari Quran, ya, bagian dari Quran. Sekalipun kita nggak wudu ya nggak apa-apa, tapi sunnah ketika baca Quran itu kita berwudu. Gitu. Wah, kemudian sama riwayatin, dan juga diantaranya sunnah berwudu ketika mendengar riwayat hadis, ya. Membacakan hadis atau mendengar hadis itu sunnah untuk berwudu, ya. Wadarsul ilmin, mau belajar ilmu sama. Ente hadir ke majelis ilmu, ente duduk di majelis ta'lim, niatnya mau mempelajari ilmu, maka disunahkan berwudu, gitu, ya. Wa dukhulu li masjidi, dan masuk ke dalam masjid, ya. Masuk masjid nih, yang namanya habis ngojek gitu kan, siang panas capek, ke masjid bukannya mau sembahyang, mau ngadem doang.
Ya. Iya kebenaran udah sholat gitu, cuma mampir dong nih mau itu ngadem. Nah tetap tuh disunahkan berwudu. Ya. Wa dzikrun wa sa'yun ma'a wuqufi bi Arafah. Ini saat wukuf di Arafah. Ketika zikir ya. Karena saat wukuf itu enggak diwajibkan, enggak disyaratkan harus suci ya. Dalam rukun haji atau umrah yang wajib suci cuma saat tawaf saja. Ente umrah nih, umrah itu kan niat ihram gitu kan. Kemudian tawaf, kemudian sa'i, habis itu tahallul gitu. Kalau umrah nih, kalau haji ditambah wukuf yang pertama, wukuf, kemudian tawaf, lalu sa'i, kemudian tahallul, nah gitu. Nah, di antara semuanya itu yang wajib suci cuma tawaf doang. Di saat tawaf doang tuh kita harus jaga wudu kita. Kalau batal wudu lagi, ya. Habis itu dilanjutkan lagi. Misalnya baru 2 putaran batal, ya keluar lagi wudu. Balik lagi ditandain sampai mana itu kita keluar. Ya, misalnya pas di itu rukunnya mani, ya udah nanti kita mulai lagi meneruskannya dari itu rukunnya mani. Terus gitu ya. Dapat 5 batal lagi, mau geser misalnya. Bolak-balik capek deh tuh, yang begitu kasihan ya. Ya jadi kalau bisa ditahan. Kalau sa'i itu nggak disyaratkan untuk suci ya. Sa'i itu nggak disyaratkan untuk suci, tetap pakai ihram, yang terpenting jangan terbuka aurat, selesai begitu ya. Sama ketika wukuf di Arafah tidak diwajibkan untuk suci. Nah, cuma sekedar sunnah ketika dia di Arafah bersuci, artinya berwudu itu sunnah ketika di Arafah. Lalu ziaratul khairil alamin Muhammadi, dan berziarah kepada makam baginda Nabi Muhammad SAW itu juga disunahkan berwudu. Wa ba'dhum qaddal qubur jami'aha, dan sebagian ulama berpendapat ya, termasuk itu ke semua kubur muslim disunahkan berwudu ya. Kalau mau ziarah wudu dah gitu ya. Kalau mau ziarah wudu, apalagi ziarah ke makam aulia gitu, wudu ya. Jangan habis dulu biar bersuci dulu ya. Soalnya yang kita mau hadapin orang yang berbeda gitu ya. Nah, kemudian wa khutbatu ghairil jumu'ati itmam lima budi, dan khutbah selainnya hari Jumat ya, selain khutbah Jumat, cuma khutbah Jumat yang wajib suci, selebihnya tidak wajib suci. Khutbah Idul Fitri, khutbah Idul Adha ya, itu enggak wajib suci. Sunnah suci ya ketika dia di saat dia berkhutbah. Semisal pertengahan khutbah batal, ya sah-sah aja begitu ya. Misalnya soal Idul Fitri gitu, habis sholat kan khutbah, ini baca khutbah ya, ini khotib pertengahan khutbah pertama batal, ya udah terusin aja kamu ya sampai selesai, sampai khutbah kedua terusin lagi nggak apa-apa ya, karena nggak disyaratkan suci ketika khutbah Idul Fitri gitu. Kok begitu? Iya, nggak pakai khutbah juga nggak apa-apa ya, nggak pakai khutbah juga ya nggak apa-apa, sunnah juga ya. Kemudian wanaumun, dan tidur gitu ya. Dan tidur tuh, mau tidur disunahkan wudu. Wa ta'adzinun, dan ketika engkau mau azan, wa ta'adzinun, dan ketika engkau mau azan ya, yang bagi muadzin nih, yang tukang azan habis kencing jangan langsung naik azan, wudu dulu gitu ya, disunahkan untuk berwudu ya, disunahkan untuk wudu dulu
gitu ya, disunahkan untuk berwudu ketika berwudu ketika Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sampai di sini Allah a'lam.